Oke, baik. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita yang di sini kita akan membahas cermin dan lensa. Nah, di sini di hadapan kita ada gambar cermin cekung. Di sini ada lilin sebagai benda. Di sini ada fokus. Di sini ada pusat kelengkungan atau 2F. Nah, tinggi bendanya bisa kita lihat di sini adalah 7,2 cm. Objek dari sini ke cermin adalah 53,5 cm. Sedangkan tingginya ini adalah 12,8. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana pembelajaran kita yang namanya pembelajaran mengarah 3 dimensi. Nah, di sini artinya kita bisa mempraktekkan dan bisa dilihat secara nyata. Nah, pada hari ini kita akan lihat di sini ada fokus. Fokus ini bisa kita buat dia berpindah. Nah, seperti begini kita geser ini. Nah, lalu pada cermin cekung ada sifat-sifat istimewanya. Sinar datang sejajar sumbu utama, ini sumbu utama, sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi dia nanti ke sini. Ya, kita lihat. Nah, ini dia. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, sedangkan sifat yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Lalu kita lihat perpotongannya, perpotongan sinar pantul. Perpotongan sinar pantul di sini tadi kan bendanya, maka ini bayangannya. Nah, dari bayangan ini kita lihat dia terbalik, ya, terbalik. Jadi kalau dia terbalik berarti dia nyata. Kenapa? Karena tidak di belakang cermin, bukan di belakang ini bayangannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat jika sinar datang menuju pusat ini, maka akan dipantulkan sama seperti itu juga bentuknya. Kita lihat. Nah, ini ya. Sama sini, ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini pada pembelajaran kita ini adalah namanya fokus. Ini fokus dari sini kemari, fokus pada cermin cekung ini namanya ruang 1. Ya, ini ruang 1. Sedangkan dari fokus ke 2F adalah ruang 2. Ya, ruang 2. Sedangkan 2F ke belakang sana, ke arah sana, berarti ini ruang 3. Sedangkan ruang 4 ada di sini, ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, jika benda berada di ruang 3, maka bayangan berada di ruang 2. Ya, jika benda berada di ruang 3, maka bayangan berada di ruang 2. Nah, ini bendanya, ya, atau kita perbesar sedikit. Nah, ini kita buat dulu ke ruang 2. Nah, berarti kalau bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Nah, kalau benda di ruang 2, bayangan di ruang 3, berarti ini diperbesar. Bayangan diperbesar. Kalau di sini bayangan di ruang 2, bendanya di ruang 3, bayangan diperkecil, ya. Tapi terbalik. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau bendanya di ruang 3, bayangan di ruang 2, berarti bisa kita katakan selalu jumlahnya 5, ya. Selalu jumlahnya 5. Berarti kalau bendanya di ruang 2, 2 tambah berapa supaya 5? Berarti 2 tambah 3, berarti bayangannya berada di ruang 3, ya. Oke. Nah, sekarang kalau bendanya di ruang 1, berarti bayangannya di ruang berapa ini? Berarti di ruang 4, karena ini ruang 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lihat bendanya kita buat di ruang 1. Nah, ini dia. Nah, di sini bendanya di ruang 1, bayangan di ruang 4, berarti ini tegak maya. Ya, kenapa maya? Karena di belakang cermin. Oke. Nah, itu dia. Nah, hal yang perlu kita ketahui. Nah, kalau kita lihat bagaimana sinar di sini. Ini jalannya cahayanya begitu. Nah, ya. Jadi ini sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan
melalui titik fokus, tapi dia udah ke sana ya. Oke. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan jika bendanya di ruang 2. Berarti nih, bendanya di ruang 2, bayangan di ruang 3. Berarti kalau bendanya persis di 2F. Nah, berarti ini sama besar ya, sama besar bayangan dengan bendanya. Oke. Nah, kalau dia persis di F. Nah, ini. Atau kalau perlu kita perkecil dulu. Kita buat persis di F. Ini. Ya. Atau kita perbesar supaya bisa kita lihat ini ya, jauh, berarti dia jauh ya. Nah, sekarang kita lihat di sini bendanya. Nah, ini. Oke ya, berarti pembentukan bayangan begini ya. Oke. Nah, itu tentang yang namanya cermin cekung. Nah, sekarang kalau kita masuk ke lensa cembung. Jadi sifat cermin cekung hampir sama dengan sifat lensa cembung. Cuman beda cermin dengan lensa ya adalah cermin memantulkan, sedangkan lensa meneruskan. Nah, itu ya. Tuh, kita lihat dulu. Ini memantulkan ya, sedangkan lensa meneruskan. Oke, sama. Ya, ini benda, ini bayangan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini kita geser bendanya ke ruang 3. Tadi di cermin cekung juga, maka bayangannya di ruang 2. Maka bayangannya di ruang 2. Ini ruang 1, 2, 3. Ini pun 1, 2, 3. Jadi berada di sini karena diteruskan. Oke. Nah, itu harus kita tahu beda cermin dengan lensa. Cermin memantulkan cahaya, sedangkan lensa meneruskan cahaya. Oke, yang ini. Nah, sekarang kalau kita arahkan lagi seperti ini, nah ini, ya. Ini bendanya kita buat pas di 2F, berarti nanti bayangannya juga harus pas di 2F di ruang sebelah. Nah, ini, ya. Oke. Kalau bendanya di F, ini jauh dia, ya jauh. Tak dapat. Ya, kenapa tak dapat? Karena tadi ada sifatnya jika sinar datang melalui titik fokus, ya. Nah, itu ya. Oke, ini nilai besar dia besar, ya ini. Oke. Nah, kalau bayangan di sini, nah, inilah dia. Ya, kalau bendanya di ruang 1 pada lensa cembung, ini dia. Ya. Ini. Jadi ini menjadi maya. Sedangkan kalau di sini dia nyata, ya. Oke. Berarti kali ini kita sudah mempelajari apa perbedaan cermin cekung dengan lensa cembung dan apa persamaannya. Oke. Untuk secara matematis kita akan jumpa kembali.